Halo semuanya, kembali lagi bersama Mulia di channel 11 Hardware. Gimana? Udah lama banget nih saya nggak tampil nih di video 11 Hardware. Nah, kali ini kita akan mengulas Mastercase H500. Kalau teman-teman ingat, H500 tuh harganya tuh agak tinggi. Contohnya H500M di 3 jutaan, H500P di 2,3 jutaan. Nah, ini H500 atau kita sebut aja H500 polos ya. Ini nih harganya 1,8an. Performa dan fitur apa aja sih yang ditawarkan case di harga 1,8an ini? Langsung aja ya. Pertama, kita akan unboxing dulu ya. Nah, secara sekilas perbedaan dengan H500M dan P itu pertama ukurannya ini lebih kecil karena di bagian atasnya ini kalau yang di P dan M itu dia full gini, full sehingga untuk mengakomodasi radiator yang berukuran lebih tebal. Jadi kalau di sini radiatornya tuh pilih-pilih kita. Kalau yang di yang P sama M dia bisa yang tebal. Bagian atasnya pertama, lalu di bagian sampingnya nih, bagian samping yang ini kan besi. Nah, pada P sama M dia tempered glass, lalu ada cover penutup kabelnya. Nah, di P dan M juga di bagian sini nih, di bagian harddisknya ada covernya juga, sedangkan ini nggak ada cover. Cooler Master H500 series merupakan keluarga casing kelas high-end dari Cooler Master. Sebut saja H500M yang dulu pernah kita review. Harganya ada di sekitar 3 juta rupiah. Lalu ada juga Cooler Master H500P yang harganya di sekitar 2,3 juta rupiah. So, dengan harga di 1,8 juta rupiah, casing ini merupakan casing paling murah di jajarannya H500 series. Namun, walaupun posisinya ada di paling bungsu, casing ini tetaplah punya kesan yang premium. Secara dimensi, casing ini punya ukuran panjang di 52,5 cm, lebar di 22,8 cm, dan tinggi maksimum di 50,2 cm. Di bagian depan, kita akan menemukan dua buah kipas ukuran 20 cm, di mana ini adalah ciri khas utama dari keluarga H500 series. Kipasnya ini menggunakan Masterfan MF200R RGB yang bisa kita beli secara terpisah. Harga dari kipas ini cukup lumayan loh kalau kita beli sendiri. Harganya mencapai sekitar Rp250.000 per piece-nya. Untuk ventilasi di bagian front panelnya, casing ini menggunakan mesh yang terdapat di sisi depan, samping kiri, samping kanan, dan sisi bagian bawah. Front panel mesh-nya ini bisa kita ganti dengan model akrilik ya, yang juga tersedia di paket pembelian. Lalu, casing ini punya ground clearance sekitar 3 cm, di mana ini akan membantu memperlancar aliran udara, terutama untuk power supply. Di bagian I/O front panel, kita akan menemukan dua buah USB 3.0, dua buah USB 2.0, dua buah audio jack, tombol power, tombol reset, dan lampu indikator. Di bagian atas casing terdapat dust filter yang konturnya ini menjorok ke dalam, sehingga membuat dust filter ini jadi tidak mudah kegeser-geser. Di seri H500M atau H500P, di bagian atasnya ini bisa kita taruh water cooling 360 mm. Namun, di casing ini kita hanya bisa pasang maksimal ukuran 280 mm saja. Hal ini disebabkan Cooler Master memberikan semacam ruang penyimpanan di dekat I/O, dan nampaknya ruang penyimpanan ini dapat berfungsi juga sebagai penyangga untuk mengangkat casing ini. Ya, walaupun bahannya ini terbuat dari plastik dan terlihat ringkih jika kita jadikan sebagai tumpuan untuk mengangkatnya. Di bagian belakang, kita akan menemukan 8 buah slot ekspansi dan terdapat 1 buah slot VGA card secara vertikal. Walau kami agak bingung, karena hanya support single slot VGA saja. Casing ini menggunakan tempered glass di bagian side panelnya dan menggunakan 2 buah baut saja untuk membukanya. Bautnya ini cukup besar dan hanya bisa kita buka menggunakan obeng. Bautnya ini terlihat kokoh dan punya kesan yang terlihat industrial banget. Untungnya baut ini punya tipe yang menyantol, jadi tidak akan jatuh atau hilang jika kita lupa menyimpannya. Ketika kita buka kedua bautnya, posisi tempered glass ini tidak langsung terlepas. Ada sedikit tahanan di bagian bawah side panel. Bagian dalam casing ini benar-benar lega. Casing ini bisa dipasang CPU cooler ukuran besar yang punya tinggi maksimal hingga 16,7 cm. Lalu, di sini kita juga bisa pasang VGA card dengan panjang maksimal di 41 cm. Di bagian belakang terdapat 1 buah kipas exhaust non-RGB yang berukuran 12 cm. Agak aneh sebenarnya, karena kipasnya ini terlihat generik sekali. Bahkan, saya rasa di casing Cooler Master yang di bawah 1 juta seperti Q500L ini masih diberikan kipas belakang yang lebih baik. Selain itu, tidak diberikan opsi untuk kipas exhaust
exhaust ukuran 14 cm, sementara di casing yang lebih murah terdapat rongga baut memanjang untuk memasang kipas ukuran 14 cm. Di bagian bawah terdapat 2 buah tempat penyimpanan harddisk. Harddisk case-nya ini menggunakan sistem penjepit di kedua sisi. Saya suka sama harddisk case-nya ini, karena di bagian belakangnya langsung terlihat 2 buah konektor SATA sehingga mudah untuk dicolok. Di sebelah harddisk case terdapat PSU cover. Sayang sekali, PSU cover-nya terbuat dari bahan plastik. Tidak terdapat slot untuk menyimpan SSD seperti di seri H500M-nya. Terdapat lubang kecil untuk jalur kabel USB 3.0 front panel ataupun untuk jalur kabel power pin VGA. Di bagian depan kita bisa memasang water cooling ukuran 360 mm dan di bagian atas kita bisa memasang kipas casing ataupun water cooling ukuran 280 mm. Untuk kabel manajemen, casing ini sudah dilengkapi oleh rubber grommet sebanyak 3 buah untuk kabel power 24 pin dan untuk kabel-kabel lainnya. Di sebelahnya terdapat kabel bar yang bisa kita lepas pasang. Kabel bar ini berguna untuk menutupi kabel-kabel yang berseliweran. Kemudian di bagian belakang Mobo terdapat 2 buah slot penyimpanan untuk SSD. Sudah terdapat rubber grommet di sini, so kita perlu memasang dudukan di SSD seperti ini. Yang mana jika sudah terpasang, kita tinggal colokin ke rubber grommetnya tersebut. Oke, langsung aja kita rakit PC menggunakan casing ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kita ganti casing nih? Nah, salah satu alasannya, testbed kita ini sekarang udah pakai IATX Mobonya dari Asus X299. Kalau teman-teman lihat, ukurannya sendiri beda banget ya. Lebarnya tuh lebar banget yang IATX ini. Kalau dipasang di casing yang sebelumnya tuh offside banget lah pokoknya. Pengkabelannya pun jadi agak susah karena kabelnya tuh jadi agak meliuk-meliuk, nggak jelas itu. Jadi kalau pakai casing ini, karena dia ada penutup kabelnya, jadi bisa kelihatan lebih rapi. Mobo IATX ini memang benar-benar lebar. 3 lubang yang ada rubber grommetnya di sini benar-benar ketutupan. So, kita mesti tarik kabel PSU dari sisi sampingnya lagi. Oh ya, casing ini punya kabel splitter untuk RGB. Terdapat 3 buah kabel RGB yang bisa dicolok di sini, di mana 2 buah kabelnya sudah terpakai oleh 2 kipas casing di bagian depan. Berikutnya kita pasang power supply. Di sini saya menggunakan power supply 1000 watt dari Cooler Master yang desainnya ini cakep banget. Kayaknya kalau pakai PSU keren begini, PSU covernya gak usah dipasang aja kali ya. Hehehe. Untuk CPU coolernya di sini kami menggunakan AIO water cooling ML360R RGB. Tempelkan dahulu radiatornya menggunakan baut yang kita pasang dari sela-sela kipas front panel. Setelah tertempel, kita tinggal pasang ketiga kipasnya. Untuk pemasangan kipas bagian bawah akan lebih mudah jika kita buka harddisk case-nya terlebih dahulu. Setelah memasang CPU cooler, kita colok-colokin kabel PSU dan kabel-kabel casing ke motherboard. Kabel bar yang ada di sini benar-benar membantu menutupi kabel yang berseliweran, terutama buat teman-teman yang pakai Mobo IATX seperti kami. Yang terakhir, kita tinggal pasangkan VGA card-nya. Di sini kami menggunakan kabel extension 8 pin dari Cooler Master. Oke, selesai sudah merakit PC di casing ini. Berikut adalah penampakan akhir dari casing ini. Cooler Master H500 ini benar-benar terlihat gagah loh. Sosok kakaknya yang 500H masih terasa kental di sini. Casing ini kalau dilihat-lihat mirip dengan Cooler Master Half Series di masa lalu yang juga menggunakan kipas 20 cm pada front panelnya. Yang berikutnya, kita akan tes suhu dan airflow dari casing ini. Namun sebelumnya, ini adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan prosesor Intel Core i9 7980XE yang punya 18 core dan 36 thread. Pada pengujian suhu, kami melakukan stress test pada prosesornya dengan menggunakan software Prime 95 Small FFT tanpa instruksi AVX aktif. Hasilnya, suhu prosesor maksimal mencapai 77 derajat Celcius. Lalu untuk VGA card-nya, kami melakukan stress test menggunakan 3D Mark Firestrike. Dan hasilnya, suhu maksimal GTX 1660 Ti mencapai 68 derajat Celcius. Lalu di pengujian ketiga, kami tes bermain game Assassin's Creed Odyssey selama 1 jam. Hasilnya, suhu prosesor maksimal hanya di 54 derajat Celcius saja. Untuk airflow-nya, menurut kami Cooler Master H500 ini sudah cukup baik. Walaupun pada pengujian ini kami tidak menambah kipas exhaust di bagian atas. Hal ini tidak terlepas dari 2 kipas besar yang ada di bagian front panel, yang nampaknya cukup efektif dalam membuang panas. Oke, kesimpulannya Cooler Master H500 adalah casing yang cukup memuaskan jika teman-teman senang menggunakan casing berukuran besar.
Walau ada beberapa hal yang menurut kami agak nanggung, seperti kipas bagian belakang yang terasa agak murah, slot VGA vertikal yang hanya satu slot saja, dan absennya dukungan kipas ukuran 360 mm untuk bagian atas. Namun selebihnya, casing ini menawarkan beberapa hal yang positif, seperti airflow yang cukup baik, ruang kabel manajemen yang lega, ruang di dalam casing yang besar, dan casing ini memiliki harisma premium dari kakaknya, yaitu H500M. So, buat teman-teman yang suka sama casing berukuran besar, Master Case H500 ini merupakan salah satu pilihan tepat untuk casing dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Demikian video kita kali ini, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Dah!